Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Desi Nurul Jamal, kemudian juga ada Anissa Revalina Putri, Jeriko Asilda Halo, dan tentunya ada Priscilla Carla Pereira. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi katabolisme asam lemak, di mana ada macam-macam yang akan kita bahas, seperti apa itu katabolisme asam lemak, di mana dan bagaimana tahapan prosesnya, mekanisme beta oksidasi, dan juga bagaimana tahapan tersebut dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu apa sih pengertian dari katabolisme asam lemak? Katabolisme asam lemak adalah proses pemecahan asam lemak menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi berupa ATP. Proses ini tuh terjadi ketika tubuh kita membutuhkan sumber energi alternatif selain glukosa. Misalnya pada saat cadangan glukosa dalam tubuh kita itu rendah, atau saat kita sedang berpuasa, saat sedang melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, dan juga saat asupan karbohidrat dalam tubuh kita itu rendah. Nah, dalam kondisi tersebut, tubuh akan memanfaatkan cadangan lemak yang berada pada jaringan adiposa. Asam lemak kemudian diangkut ke berbagai jaringan untuk dipecah dan dijadikan sebagai sumber energi utama. Dengan demikian, katabolisme asam lemak berperan penting dalam tubuh dalam menjaga ketersediaan energi, terutama pada saat glukosa dalam tubuh kita itu berada pada jumlah yang cukup rendah. Lanjut pada pembahasan yang kedua, itu adalah tempat dan tahapan proses dari katabolisme asam lemak, di mana sebagian besar proses dari katabolisme asam lemak itu berlangsung di dalam mitokondria yang dikenal sebagai pusat produksi energi sel, di mana secara umum prosesnya itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah aktivasi asam lemak, yaitu pengubahan asam lemak menjadi asil KOA agar dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya itu adalah tahapan yang kedua, yaitu transfer asam lemak ke dalam mitokondria melalui sistem karitin, terutama untuk asam lemak yang mempunyai rantai yang panjang. Tahapan yang ketiga itu adalah beta oksidasi, yaitu proses pemecahan asam lemak menjadi unit-unit asetil KOA, di mana hasil dari beta oksidasi ini yaitu berupa asetil KOA tentunya, kemudian ada NADH dan juga FADH2, di mana untuk asetil KOA itu akan dibawa ke dalam siklus Krebs, sedangkan untuk NADH dan juga FADH2 digunakan pada rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, katabolisme asam lemak itu adalah salah satu jalur metabolisme yang efisien untuk menghasilkan energi. Pada tahap pertama, asam lemak mengalami aktivasi yang terjadi di sitoplasma sel. Pada proses ini, asam lemak bebas diubah menjadi asil koenzim A atau fatty acyl koenzim A dengan bantuan enzim acyl koenzim A sintetase. Nah, reaksi ini memerlukan energi dari adenosin trifosfat yang akan diubah menjadi adenosin monofosfat dan pirofosfat anorganik. Aktivasi ini tuh sangat penting karena asam lemak harus berada dalam bentuk asil koenzim A terlebih dahulu agar dapat digunakan dalam proses metabolisme energi. Tujuan aktivasi asam lemak adalah untuk mengubah asam lemak menjadi bentuk yang lebih reaktif sehingga dapat masuk ke jalur metabolisme. Selain itu, proses ini juga mempersiapkan asam lemak untuk menghasilkan energi melalui beta oksidasi. Setelah terbentuk asil koenzim A, molekul ini perlu masuk ke dalam mitokondria. Namun, asil koenzim A rantai panjang tidak dapat masuk ke dalam membran mitokondria secara langsung, sehingga diperlukan sistem transport khusus yang disebut sistem karnitin atau karnitin shuttle. Sistem karnitin berfungsi untuk membawa asam lemak rantai panjang ke dalam mitokondria. Pertama, enzim karnitin palmitoyl transferase 1 mengubah asil koenzim A menjadi asil karnitin. Selanjutnya, translokase membawa asil karnitin melewati membran mitokondria menuju matriks. Setelah sampai di matriks, enzim karnitin palmitoyl transferase 2 mengubahnya kembali menjadi asil koenzim A. Karnitin kemudian akan kembali ke sitoplasma untuk digunakan lagi. Setelah berada di dalam mitokondria, asil koenzim A siap menjalani proses beta oksidasi untuk menghasilkan energi.
pada gambar ini, yang pertama itu saya akan menjelaskan beta oksidasi asam lemak. Apa itu beta oksidasi? Yaitu proses utama pemecahan asam lemak untuk menghasilkan energi di dalam sel. Proses ini berlangsung di matriks mitokondria dan berfungsi mengubah asam lemak menjadi molekul yang dapat digunakan dalam produksi ATP melalui siklus Krebs dan rantai transfer elektron. Pada setiap siklus beta oksidasi itu memiliki rantai lemak yang dipotong sebanyak 2 atom karbon. Nah, ketika 2 atom karbon dipotong ini itu sehingga menghasilkan satu molekul asetil koenzim A. Satu molekul asetil koenzim A, satu molekul NHDH dan satu molekul FADH2. Pada asetil koenzim A itu kemudian dimasukkan ke dalam siklus Krebs, sedangkan NHDH dan FADH2 itu digunakan dalam rantai apa? Rantai transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya itu pada tahapan beta oksidasi itu terdiri dari 4 reaksi utama. Pada reaksi yang pertama adalah oksidasi pertama, itu di mana asam lemak menghasilkan atau mengalami pelepasan hidrogen dan menghasilkan FADH2. Kenapa seperti itu? Karena pada tahap ini kedua tahap itu adalah hidrasi. Apa itu? Yaitu penambahan molekul air atau H2O pada rantai karbon setelah teroksidasi. Pada tahap kedua itu adalah reaksi oksidasi kedua. Tahap ketiga. Saya ulangi, tahap ketiga adalah reaksi oksidasi kedua. Itu menghasilkan NHDH melalui pelepasan hidrogen lebih lanjut. Nah, pada tahap keempat yaitu teolisis. Apa itu teolisis? Terjadi pemotongan ikatan karbon oleh koenzim A sehingga terbentuk asetil koenzim A. Dan rantai asam lemak itu yang lebih pendek dari 2 atom karbon, rantai yang tersisa itu kemudian kembali memasuki siklus B oksidasi hingga seluruh rantai asam lemak habis dipecah. Nah, pada gambar ini itu pemanfaatan hasil B oksidasi asam lemak dalam proses produksi energi di dalam sel. Setelah asam lemak itu mengalami beta oksidasi di matriks mitokondria, itu dihasilkan 3 molekul utama. Nah, molekul apa saja? Yaitu asetil koenzim A, NADH dan FADH2 yang tadi saya sudah sebutkan dari slide sebelumnya tadi. Ketiga molekul ini berperan penting dalam metabolisme energi sel. Yang pertama asetil koenzim A yang dihasilkan akan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, di dalam siklus asam sitrat ini itu asetil koenzim A dioksidasi lebih lanjut sehingga menghasilkan karbon dioksida atau CO2, NADH, FADH dan GTP atau ATP. Siklus Krebs merupakan jalur metabolisme sentral yang menghubungkan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Sementara itu, NADH dan FADH, kedua ini itu berfungsi sebagai pembawa elektron berenergi yang sangat tinggi. Kedua molekul ini akan memasuki rantai transfer elektron, di mana letaknya yang berada pada membran dalam mitokondria. Elektron yang dibawa NADH dan FADH ini akan ditransfer melalui serangkaian kompleks protein. Nah, sehingga itu menghasilkan gradien proton yang digunakan untuk sintesis ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Nah, melalui pemanfaatan asetil koenzim A dalam siklus Krebs ini serta diikuti NADH dan FADH itu di dalam rantai transfer elektron, sel dapat menghasilkan ATP dalam jumlah yang sangat besar. Nah,
ATP ini merupakan sumber energi utama yang digunakan untuk berbagai aktivitas sel seperti sintesis biomolekul, transfer kontraksi otot, dan berbagai proses metabolisme lainnya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini ada contoh energi yang dihasilkan, yaitu pemecahan asam palmitat. Pemecahan asam palmitat atau C16 ini melalui beta oksidasi dapat menghasilkan sekitar 106 molekul ATP. Asam palmitat C16 ini dianggap adalah salah satu jenis bongkahan lemak yang sering ada di tubuh kita. Terus beta oksidasi ini adalah proses pembakaran atau cara sel tubuh kita membentuk sel lemak yang tadi supaya bisa menjadi energi. Dan ATP atau adenin trifosfat ini adalah mata uang energi yang ada di dalam tubuh. Nah, tubuh kita tidak bisa langsung pakai nasi atau minyak buat untuk gerakin tubuh kita. Semuanya harus diubah dulu jadi bentuk ATP ini. Jadi makin banyak ATP-nya, makin juga banyak tenaga yang kita punya. Selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa asam lemak merupakan sumber energi yang sangat besar bagi tubuh kita. Kenapa bisa dibilang sangat besar? Sebagai perbandingannya, kalau tubuh kita membakar glukosa atau gula karbonhidrat ini, energi yang dihasilkan biasanya cuma sekitar 30 atau sampai 32 ATP saja. Sedangkan lemak itu seperti yang ditulis di slide bisa menghasilkan 106 ATP. Itu artinya energi dari lemak bisa menjadi 3 kali lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Makanya lemak itu ibaratnya tangki bensin cadangan yang super hemat dan isinya padat banget di dalam tubuh kita. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan. Di sini menegaskan bahwa proses pembongkahan asam lemak atau katabolisme merupakan bagian krusial dalam menghasilkan pasokan energi bagi tubuh kita. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan harus melalui 3 tahapan utama yang sistematis, dimulai dari mengaktifkan asam lemak agar siap diproses, lalu mengangkutnya masuk ke dalam mitokondria yang berfungsi sebagai pusat pembangkit energi sel, hingga akhirnya dipotong-potong melalui proses beta oksidasi. Dari serangkaian tahapan tersebut, tubuh kita akan memperoleh hasil akhir berupa senyawa asetil KOA, NADH, dan VADH2 yang bertindak sebagai bahan baku untuk diproses lebih lanjut di dalam siklus Krebs dan rantai transport elektron, hingga akhirnya sukses dicairkan menjadi molekul ATP murni alias energi siap dipakai untuk mendukung segala aktivitas tubuh sehari-hari.